Ya, mengalami gagal bayar di aplikasi Adapundi nih ya, di tahun 2025 ini, apakah aman dari DC lapangan? Dan seperti apa cara menghadapi DC lapangan jika kepalang mereka ini datang ke rumah kita? Oke, jadi teman-teman, untuk aplikasi Adapundi ini salah satu aplikasi yang memang masih resmi OJK, yang mana aplikasi Adapundi ini salah satu aplikasi yang kalau dari teman-teman yang banyak yang bercerita, jika dari bunga aplikasi Adapundi ini memang sedang ya, enggak besar, enggak kecil, dianggap ringan lah, tetapi dari segi biaya bulanan ataupun kayak dendanya ya, denda ketika telat hingga biaya layanan, itu yang besar yang jadi masalah dari situ. Jadi terkadang memang dari aplikasi pinjaman online seperti Adapundi ini, walaupun bunganya dianggap sedang, tapi terkadang ada kendala yang membuat mereka tercekik ya di bagian biaya layanannya ataupun juga denda dan yang sedang berjalan. Nah, teman-teman, untuk aplikasi Adapundi ini salah satu aplikasi pinjaman online yang di Jabodetabek ini, perlu kalian tahu, DC-nya itu hampir merata ya, hampir, tidak artinya tidak semua merata, hampir merata, hampir banyak ya, seperti pinjaman online yang lainnya. Dan di luar Jabodetabek pun bukan berarti tidak ada DC. Mereka sudah memiliki DC yang di luar Jabodetabek itu belum banyak, yang pasti untuk DC lapangannya ini ada ya yang turun ke lapangan. Bahkan di beberapa bulan yang lalu itu ada orang yang sampai 2 hingga 3 kali didatangi oleh DC dari Adapundi ini. Jadi untuk aplikasi Adapundi ini kan resmi ya. Jadi mereka juga dalam melakukan penagihan dengan DC-DC yang memang karyawan mereka ataupun orang-orang yang resmi ditugaskan untuk turun ke lapangan untuk melakukan penagihan. Namun kalian nggak perlu khawatir bahwa untuk orang yang gagal bayar pun ini tidak semuanya didatangi ya, karena mereka memiliki DC lapangannya juga ya sangat terbatas gitu teman-teman ya, sehingga tidak begitu banyak dan ada yang bertahun-tahun aman, itu artinya di jajaran akhir ditagihnya. Ada juga yang diprioritaskan yang baru beberapa bulan udah didatangi ke rumahnya. Itulah mengapa ada yang aman aja bertahun-tahun, ada juga yang baru beberapa bulan sudah didatangi. Nah, ketika kalian didatangi oleh DC lapangan pun nggak perlu panik ya, sekalipun kalian nggak punya uang. Karena yang mana aplikasi pinjaman online ini hanya mencari informasi dan memperingatkan aja tagihan kalian. Nanti ketika kalian nggak punya uang, ya bilang aja belum ada uangnya, belum bisa menjanjikan kapan bayar. Kalau usahanya sudah lancar, ya kalian bisa bayar tagihan pokoknya nantinya. Dan itu pun harus kalian nego dengan cicilan yang lebih ringan ya, dari sebelumnya, dari bulanan sebelumnya. Misalnya dari 2 juta, jadi 1 juta ataupun jadi 800. Nah, kayak gitu contohnya. Kemudian juga kalian juga itu bisa ini ya, negosiasi mengenai denda dan bunganya ini diringankan juga, bukan hanya dari tagihannya. Bahkan denda dan bunganya ini kalau kita pintar negosiasi teman-teman ya, itu bisa dibekukan, bisa dihilangkan. Ada yang setuju seperti itu. Nanti mereka bisa menyampaikan ke atasannya lagi. Namun yang pasti kalian jangan sampai membayar di luar aplikasi, nanti kalian lihat di aplikasinya sama atau enggak. Kalau misalnya kalian bayar di luar aplikasi, biasanya itu akan beda datanya, otomatis utang kalian segitu-gitu aja padahal udah bayar. Maka dari itu kalian harus perhatikan hal-hal tersebut, karena banyak kejadian udah dibayar tapi di aplikasinya belum ada update. Kalau misalnya kalian sudah cicil ya tagihan pokoknya, terus belum ada updatean sampai 1 minggu ya, itu kalian harus laporkan, udah dibayar kok ini belum berubah. Itu harus kalian tanyakan lagi ya. Oke, seperti itu aja teman-teman ya. Ini kalian gak usah panik, karena bagaimanapun keadaannya kalian bisa jawab sesuai keadaan kalian. Oke, yang mau nanya ataupun yang mau share pengalaman, tulis aja di kolom komentar seperti apa ketika mengalami gagal bayar di aplikasi Adapundi.